Sunyi itu bukan pertanda damai, kadang, itu adalah jeritan yang disembunyikan bumi. Suara tangis bayi di tengah malam bisa jadi bukan tangisan biasa, tapi permintaan tolong dari jiwa yang tidak pernah sempat tumbuh. Selamat datang di Mizian House, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menghilang perlahan. Kali ini, kita akan menyusuri sebuah desa yang tidak tercantum dalam peta, tidak dikenal di GPS, dan tak ada yang berani menyebut namanya di siang hari, apalagi malam hari. Karena konon, desa ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang lebih kejam dari sekadar legenda urban. Bayangkan, setiap anak yang lahir di desa itu tidak pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Tangis pertama mereka justru menjadi pertanda ajal yang disiapkan oleh orang-orang terdekat mereka sendiri. Namun, kenapa? Mengapa satu desa bisa sepakat melakukan sesuatu yang bahkan iblis pun akan berpikir dua kali? Sebelum kita membongkar kengerian ini lebih dalam, coba renungkan sejenak, apakah semua yang terlihat hidup benar-benar masih bernyawa? Dan apakah suara-suara dari perut bumi itu benar-benar hanya sekadar gema? Jangan kemana-mana, karena bisa saja, saat kamu mendengarkan ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikanmu dari balik layar. Dan ingat, mereka suka ikut pulang bersama orang yang tahu terlalu banyak. Namaku Raffi. Aku adalah seorang jurnalis lepas yang gemar mengangkat kisah-kisah misteri dari daerah pelosok Indonesia. Bukan sekadar cerita hantu biasa, aku tertarik mengungkap kejadian-kejadian ganjil yang kadang tak berani disingkap oleh media arus utama. Dan cerita kali ini, bukan hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga mengguncang nurani. Kisah ini bermula saat aku membaca sebuah laporan ganjil dari data kesehatan Kabupaten X di provinsi yang tidak akan kusebutkan namanya. Desa kecil bernama Uringin Petung tercatat 0 angka kelahiran selama lebih dari 30 tahun terakhir. Tidak ada bayi, tidak ada anak kecil, tapi populasi orang dewasa stabil, tidak berkurang, tidak bertambah drastis. Aneh, bukan? Aku memutuskan untuk datang sendiri ke desa itu. Butuh waktu 2 hari dari kota kabupaten, karena lokasi Uringin Petung begitu terpencil, tersembunyi di balik hutan lebat dan jalanan curam berbatu. Tidak ada sinyal, dan warga enggan menjawab pertanyaan dari orang luar. Tapi aku bukan jurnalis baru. Aku tahu, tempat paling mengerikan menyimpan cerita paling besar. Sesampainya di desa, aku langsung merasakan hawa aneh. Desa ini terlalu tenang. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada ibu hamil. Tidak ada sekolah dasar, tapi semua orang terlihat sejahtera. Rumah-rumah berdinding batu, kendaraan mereka bukan motor tua, melainkan mobil bagus. Padahal desa ini jauh dari akses ekonomi. Aku tinggal sementara di rumah kepala desa, Pak Karmin, seorang pria parubaya dengan tatapan dalam yang selalu menilai setiap gerak-gerikku. Ia ramah, tapi seperti menyimpan sesuatu. Di sini aman, Mas Raffi. Tidak banyak yang datang, dan kami memang tidak seperti desa lain, katanya sambil tersenyum, tapi matanya dingin. Aku mulai menyadari, tidak semua rumah di sini memiliki ruang keluarga. Banyak yang hanya punya kamar untuk 2 orang dewasa. Dan yang paling membuatku bergidik, tidak ada suara tangisan bayi. Tidak pernah. Bagian 2, kisah dari makam bayi. 2 hari aku di sana tanpa jawaban. Hingga malam ketiga, seorang perempuan muda mendatangiku diam-diam. Namanya Rina. Ia berbisik, "Mas, kalau Mas benar-benar ingin tahu kenapa nggak ada anak di desa ini, ikut saya nanti malam. Tapi jangan sampai ketahuan. Kami berjanji bertemu di pemakaman tua di pinggir hutan jam 1 malam." Dan di sanalah, aku melihat makam-makam kecil tanpa nama. Ratusan, ukurannya seragam, dan semuanya baru, tidak berlumut, seolah dikubur dalam 5-10 tahun terakhir. Aku dulu pernah hamil, Mas. Tapi saat melahirkan, anakku langsung diambil, kata Rina sambil menangis. Apa maksudmu diambil? Dikubur? Hidup-hidup?
Aku terdiam. Kupikir ia mengada-ada, tapi saat dia tunjukkan bekas luka operasi di perutnya, dan menangis seperti orang kehilangan separuh jiwanya, aku tahu dia tidak berbohong. Setiap bayi yang lahir di sini, Mas, harus dikorbankan. Itu perjanjian dari dulu. Semua warga tahu, mereka sejahtera karena darah bayi. Karena pesugihan. Bagian 3, Perjanjian Neraka. Malam itu, Rina bercerita semuanya. Konon, puluhan tahun lalu, desa ini dilanda kemiskinan parah. Hasil panen gagal, ternak mati, dan wabah penyakit melanda. Banyak yang meninggal, hingga datang seorang dukun sakti dari lereng Gunung Slamet. Namanya Mbah Darsa. Mbah Darsa membuat perjanjian dengan entitas gaib penghuni alas angker di timur desa. Sosok itu hanya dikenal sebagai yang bertanduk, makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala dan taring menghitam. Perjanjiannya sederhana, setiap anak yang lahir harus dikorbankan. Dikubur hidup-hidup dalam kondisi utuh. Tanpa luka, tanpa darah, agar arwahnya murni dan bisa disantap oleh sang entitas. Sebagai gantinya, warga desa akan diberi kekayaan, kemakmuran, dan panjang umur. Dan sejak perjanjian itu dimulai, hidup warga Uringin Petung berubah drastis. Tapi kenapa mereka setuju? Tanyaku lirih. Karena mereka tamak, Mas. Dan karena, semua yang melawan, hilang. Bagian 4, Kuburan Terkutuk. Malam berikutnya aku mencoba membuktikan cerita Rina. Aku menyelinap ke hutan tempat pengorbanan dilakukan. Menurut Rina, tiap tanggal 13 bulan Jawa, akan ada kelahiran yang diatur. Warga sengaja menikahkan muda-mudi dan membuat kehamilan massal, agar perjanjian tetap hidup. Dan malam itu benar, aku melihat pawai diam-diam warga berjalan menuju hutan, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Tangis bayi yang lemah terdengar dari jauh. Aku bersembunyi di balik semak, tubuhku gemetar. Di tengah hutan ada altar batu. Mereka meletakkan bayi itu, lalu Mbah Darsa, yang ternyata masih hidup meski umurnya lebih dari 100 tahun, melafalkan mantra. Setelah itu, bayi dimasukkan ke dalam lubang kecil, dan dikubur hidup-hidup, tanpa tangisan panjang. Seolah ruhnya ditarik sebelum sempat menangis keras. Tak lama kemudian, tanah itu bergetar, dan dari balik pepohonan terdengar suara mengerang, bukan suara manusia. Seperti geraman makhluk lapar, aku nyaris muntah. Aku ingin berteriak, tapi tahu akan mati jika ketahuan. Bagian 5, Melarikan diri. Pagi harinya aku langsung ingin pergi. Tapi mobilku rusak, dan warga mulai menatapku curiga. Pak Karmin tidak sehangat kemarin. Bahkan Rina menghilang. Sore itu, aku mendapat surat kecil diselipkan di bawah pintu. Kalau kau tetap di sini malam ini, besok kau akan dikubur seperti bayi-bayi itu. Pergilah. Lewat jalur sungai belakang. Tanpa pikir panjang, aku ambil tas, kamera, dan pergi lewat jalur kecil di belakang pemakaman. Aku menyusuri sungai hingga subuh, sampai akhirnya bertemu nelayan di muara yang membantuku kembali ke kota. Seminggu kemudian, aku mencoba melaporkan semua ini. Tapi tak ada yang percaya. Bahkan data kelahiran desa itu menghilang dari sistem pemerintah. Seolah Uringin Petung tidak pernah ada. Tapi aku tahu, aku pernah ke sana. Dan aku tahu, sampai hari ini, setiap bayi yang lahir di desa itu masih dikubur hidup-hidup. 2 minggu setelah berhasil kabur dari desa Uringin Petung, aku, Raffi, berusaha melupakan semuanya. Tapi mimpi buruk tak berhenti. Setiap malam aku mendengar suara tangisan bayi di telingaku. Setiap malam ada bisikan yang membisikkan, kau melihat, maka kau harus menjadi bagian. Aku mulai menggali lebih dalam. Dari berbagai sumber tak resmi, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata desa seperti Uringin Petung tidak satu. Ada beberapa desa lain yang melakukan praktik mirip. Tapi Uringin Petung adalah yang paling kuno dan sakral. Tempat asal dari perjanjian pesugihan bayi. Aku bertekad kembali, kali ini dengan kamera tersembunyi, alat perekam, dan satu orang sahabatku, Wahyu, kameramen dokumenter yang biasa menangani kasus ekstrim. Tapi kami tidak akan masuk lewat jalur desa. Ada jalur tersembunyi dari belakang hutan.
Dan dari jalur inilah, kami menemukan sebuah rumah panggung terbengkalai, yang ternyata menyimpan rahasia lebih mengerikan. Rumah itu adalah milik dukun pertama, Mbah Darsa Muda. Di balik lantainya yang lapuk, kami menemukan ruang bawah tanah, berisi ratusan botol kaca tua, masing-masing berisi cairan kemerahan, dan tali pusar bayi yang diawetkan. Wahyu gemetar. Ini bukan pesugihan biasa, Vi. Ini pemujaan untuk membangun kerajaan arwah. Dan benar saja, saat kami menelusuri lebih dalam, kami menemukan kitab kulit manusia, bertuliskan huruf Jawa kuno bercampur Sanskerta, menyebutkan nama-nama entitas iblis pelahap ruh bayi, seperti Jangkara Murka, Seketip Tunggal, dan Rama Tangis. Di halaman terakhir kitab itu tertulis, barang siapa menolak persembahan, maka keturunannya akan lahir tanpa jiwa, menangis hingga dunia runtuh. Bagian 7, kelahiran tertunda. Keesokan harinya, kami berhasil masuk kembali ke desa, menyamar sebagai pemuda hilang yang tersesat. Tapi sesuatu berbeda. Desa itu lebih sunyi, lebih dingin. Dan malamnya, terdengar suara genderang dari arah hutan. Kami tahu, itu pertanda akan ada kelahiran lagi malam ini. Tapi tidak ada satupun wanita hamil di desa ini, bukan? Kami pun membuntuti barisan warga dari balik pepohonan. Namun yang kami lihat membuat kami terpaku. Di altar, bukan bayi yang diletakkan, tapi seorang wanita setengah sadar yang tengah bersalin. Ia dibius agar tidak berontak. Begitu bayinya keluar, sang dukun menyambutnya, bukan untuk membersihkan, tapi langsung membungkusnya dalam kain putih, dan mulai membaca mantra penguburan. Kami tak tahan. Wahyu ingin menghentikan, tapi aku menahan. Kami rekam semuanya diam-diam, tapi tanpa sengaja, Wahyu menginjak ranting. Seret, seketika semua kepala menoleh ke arah kami. Lari, Wahyu, lari. Kami berlari menembus hutan, tapi Wahyu tak sempat. Aku melihatnya ditarik warga. Aku tak bisa kembali. Aku terus lari hingga fajar. Saat aku tiba di jalan besar, tubuhku gemetar. Kamera masih di tanganku, tapi rekamannya hilang. Kosong, hanya suara tangisan. Bagian 8, Desa Tanpa Cahaya. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota dan mencoba mencari pertolongan. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada satupun pejabat yang berani menyentuh kasus ini. Bahkan media tempatku biasa mengirim tulisan, memblokir semua artikelnya. Dan yang lebih mengerikan, Wahyu tak pernah ditemukan. Bahkan dalam daftar kependudukan, namanya terhapus. Seolah ia tak pernah lahir. Aku sadar, ini bukan hanya praktik klinik. Ini sistem yang dilindungi oleh sesuatu yang lebih tinggi, entah kekuatan supranatural, atau perjanjian antara elit dan iblis. Aku pun kembali ke rumah Rina, berharap dia bisa bantu. Tapi rumahnya kosong, jendela tertutup, dan di halaman, hanya ada sebuah makam baru dengan papan kayu bertuliskan, lebih besar dari Rina, ibu dari anak terakhir yang tak diterima langit. Tubuhku lemas. Bagian 9, Tumbal Terakhir. Beberapa minggu berlalu, aku putuskan menulis buku tentang semua ini, walau tak ada penerbit yang mau menerbitkan. Tapi malam itu, ketika menulis bab terakhir, listrik rumah padam. Laptopku mati, tapi layar tetap menyala, menampilkan, lebih besar dari, kau telah melihat. Kini, saatnya kau memberi. Aku bangkit ketakutan, menuju pintu. Tapi di ruang tamu, ada sosok bayi berlumur tanah, merangkak perlahan ke arahku, matanya kosong, menangis lirih. Lebih besar dari, bawa aku pulang. Dan dari jendela, ratusan wajah bayi menatapku dari luar. Tangisan mereka membentuk paduan suara penderitaan yang menyayat jiwa. Aku pingsan. Saat terbangun, aku sudah di rumah sakit. Tapi anehnya, dokter bilang aku koma selama 9 bulan. Dan saat aku menengok ke sebelah ranjang, ada seorang bayi tidur tenang, dengan gelang nama bertuliskan Raffi Junior. Tapi aku tak pernah menikah. Tak pernah punya pasangan. Dan di dinding ruang rawatku, ada tulisan samar darah. Lebih besar dari, jangan bawa dia kembali ke desa. Atau semuanya akan lahir lagi.
Aku pindah ke sebuah rumah petak di pinggiran kota, tepat di dekat jalur rel kereta yang sudah lama tidak aktif. Rumah ini kumuh, lembab, dengan tembok-tembok yang berjamur, tapi satu-satunya tempat yang mau menerimaku, karena setiap orang yang tahu tentang anak itu langsung menolak menyewakan tempat. Anak itu kini berusia sekitar 1 tahun. Tapi tubuhnya tidak seperti bayi biasa. Ia tidak tumbuh, dan matanya seperti terkunci ke dunia lain. Ia tidak bisa bicara, hanya tertawa kecil saat senyap, dan menangis keras ketika matahari mulai terbenam. Tangisan yang membuat kaca retak, lampu mati, dan kadang, burung-burung mati jatuh dari langit. Aku pernah mencoba meninggalkannya di sebuah rumah yatim. Tapi keesokan paginya, panti itu hangus terbakar, menyisakan hanya satu ruangan utuh, kamar tempat bayi itu diletakkan. Dan ia tertawa di tengah abu, tak sedikit pun terluka. Aku mulai kehilangan akal. Setiap malam ia menunjuk ke langit. Dan tiap ia menunjuk, aku bermimpi hal yang sama. Lebih besar dari aku berdiri di sebuah tanah lapang, dikelilingi wanita-wanita yang bersalin serempak. Setiap bayi lahir, ada tangan hitam raksasa muncul dari tanah, menarik bayi itu ke dalam bumi. Dan aku, ditunjuk untuk menggantikan salah satunya. Bagian 11, Seruan dari Neraka Tanah Jawa. Aku mencari jalan keluar ke banyak tempat, kiai, paranormal, bahkan mantan ustaz yang pernah tergelincir ke ilmu hitam. Tapi semuanya sama, mereka tak berani menyentuh anak itu. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan Kiai Hisyam, seorang tua yang tinggal di lereng Gunung Lawu, dikenal sebagai penjaga naskah-naskah kuno Tanah Jawa. Saat melihat anak itu, Kiai Hisyam menangis, lalu membaca ayat-ayat panjang yang belum pernah kudengar. Dan setelah selesai, ia berkata, "Lebih besar dari kau, membawa titisan terakhir dari perjanjian Tanah Uringin. Ia bukan anakmu, ia adalah wadah iblis terakhir yang gagal dikuburkan. Karena tidak dikembalikan ke tanahnya, kutukan itu akan mengikuti setiap garis keturunan yang bersentuhan dengannya." Aku gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Lebih besar dari bahwa ia kembali ke tempat pertama ia hendak dikuburkan. Altar batu di tengah pohon beringin bertaring 3. Kubur dia di sana, tapi jangan pakai tanganmu sendiri. Karena jika kau lakukan, arwahmu akan tertukar. Aku pun memutuskan kembali ke Uringin Petung. Kali ini, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengubur kutukan. Bagian 12, Pemakaman Terakhir. Perjalanan ke desa itu seperti menantang neraka. Mobilku rusak 2 kali. Roda pecah tanpa sebab. Ponsel mati total. Bahkan petunjuk jalan pun tampak berubah-ubah. Seolah dunia menolak aku ke sana. Tapi malam itu, di tengah hujan deras, aku tiba di tepi hutan desa. Dan seperti sebelumnya, suasana desa sunyi total. Tak ada lampu, tak ada suara. Hanya kabut dan suara jangkrik, lalu tangisan anak-anak dari dalam tanah. Aku membawa anak itu ke altar batu yang pernah kulihat. Altar itu kini penuh akar dan lumut, tapi masih utuh. Aku menggali dengan sekop. Saat tanah mulai terbuka, suara-suara dari bawah terdengar. Lebih besar dari, "Kami lapar, kami ingin pulang." Wajah anak itu mendadak berubah. Senyumannya perlahan membentuk lirikan penuh kebencian. Matanya membara, tangannya mencengkeramku. Tapi aku tak gentar. Aku letakkan dia di dalam liang. Tapi saat aku mundur, tanganku tertarik ke dalam tanah. Aku berteriak. Tanah itu hidup, mencoba menarikku bersama bayi itu. Namun sebelum semuanya hilang, aku ingat kata Kiai Hisyam, "Jangan pakai tanganmu sendiri." Aku berteriak memanggil nama Wahyu, sahabatku. Entah kenapa, suaranya menggema dari balik pepohonan. "Lebih besar dari, aku belum sepenuhnya mati, Vi. Kau harus tinggalkan dia, sekarang." Dan entah dari mana, bayangan Wahyu muncul, menarik tubuhku keluar dari tanah. Saat kutoleh, bayi itu menghilang dalam kabut, bersama altar yang runtuh. Seolah ia telah kembali ke tempatnya. Bagian 13, Tanah yang Diam. Kini aku kembali ke kota. 10 bulan berlalu. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada suara dari bawah tanah. Tidak ada mimpi buruk. Tapi aku tahu,
Ini bukan akhir. Suatu malam, aku mendapat email dari pengirim tak dikenal. Hanya satu kalimat, lebih besar dari, satu bayi belum sempat dikubur. Dan lampiran video yang menunjukkan seorang wanita melahirkan di tengah jalan desa, di tanggal dan jam yang sama ketika aku mengubur bayi itu. Tapi wajah wanita itu, adalah wajah mantan kekasihku. Hari-hariku kini berlalu dengan perasaan berat. Meski secara fisik, aku telah terlepas dari ancaman kutukan yang menghantui, sebuah bayangan gelap selalu mengikuti setiap langkahku. Ketika aku memandang cermin, aku melihat bayangan anak itu, senyumannya yang mengerikan, matanya yang penuh kebencian. Sesuatu yang tak bisa aku lepaskan, meski aku tak pernah lagi mendengarnya menangis. Setiap malam, aku terjaga dengan keringat dingin. Mimpiku selalu sama, tentang aku berdiri di tanah lapang yang luas, menatap ke atas langit malam yang penuh dengan bintang-bintang yang saling bertabrakan. Dan di antara bintang-bintang itu, aku melihat sebuah wajah. Wajah bayi itu, yang kini bukan lagi tampak seperti bayi, melainkan seorang anak laki-laki dengan mata yang tidak bisa melihat. Setiap kali aku melihatnya dalam mimpi, aku merasa seolah ada yang memanggilku. Panggilan yang kuat, yang membuatku merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus kutuntaskan meskipun aku tak mengerti apa itu. Suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke Uringin Petung lagi. Sesuatu dalam diriku menuntutku kembali ke sana. Mungkin hanya dengan menghadapinya langsung aku bisa benar-benar melepaskan diri dari semua ini. Aku ingin memastikan bahwa bayi itu, kutukan itu, benar-benar telah terangkat. Namun, saat aku mendekati desa, segala sesuatu terasa berubah. Desa yang dulu tampak sepi dan sunyi kini tampak terlalu sunyi, terlalu kosong. Tidak ada suara jangkrik malam, tidak ada cahaya dari rumah-rumah yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Semuanya telah terperangkap dalam keheningan yang tak biasa. Aku memasuki desa dengan langkah hati-hati. Sesuatu terasa tidak beres, seperti aku sedang berjalan di dunia yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Aku tiba di rumah yang dulu menjadi tempat tinggal para orang tua yang terlibat dalam ritual-ritual mengerikan itu. Sekarang rumah itu tampak lebih tua, lebih rusak, dan lebih angker dari yang pernah kubayangkan. Aku berdiri di depan rumah itu dan merasa seolah ada mata yang mengamatiku dari dalam kegelapan. Aku merasa sesuatu yang besar sedang mengawasi setiap gerak-gerikku. Dalam kegelapan itu, aku melihat bayangan bergerak, sosok seseorang yang mengenakan topeng putih yang tampak seolah baru keluar dari bumi. Dia mendekat, dan suara beratnya membuatku terkejut. Lebih besar dari, kau kembali, Vi. Kau tak bisa lari darinya. Aku menatapnya, mencoba mengenali siapa dia. Dia adalah orang yang dulu menyembuhkan kutukan di desa ini, seorang dukun tua yang sudah lama menghilang. Lebih besar dari, kau tak bisa menebusnya, Vi, katanya lagi. Ini tak akan pernah selesai. Apa yang sudah dimulai tidak bisa dihentikan. Aku merasa dunia sekitarku mulai berputar. Pusaran waktu yang tak bisa dipahami. Aku merasa sangat takut, tapi di saat yang sama, ada rasa takut yang lebih dalam, rasa takut akan diri sendiri. Rasa takut bahwa mungkin, aku bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Bagian 15, di bawah tanah yang tak terlihat. Dukun itu menarik tanganku dan membawa aku lebih dalam ke dalam hutan. Kami berjalan tanpa berbicara, hanya suara langkah kaki kami yang bergaung di sepanjang lorong hutan yang gelap. Kami melewati pohon-pohon yang akarnya tampak menonjol, seperti tangan yang mencoba keluar dari dalam tanah. Akhirnya, kami sampai di sebuah bukit kecil yang terletak jauh dari pemukiman. Di sana, terdapat sebuah taman batu yang sangat kuno, yang tampaknya telah terlupakan oleh waktu. Batu-batu itu dipenuhi dengan tulisan kuno yang tampak seperti peta dari dunia lain. Dukun itu berhenti dan menatap batu-batu tersebut, lalu berkata dengan suara pelan. Lebih besar dari, ini adalah tempatnya, Vi. Tempat di mana segalanya dimulai dan berakhir. Aku menatapnya, bingung. Apakah ini adalah tempat yang disebutkan Kiai Hisham? Apakah ini adalah tempat yang sebenarnya untuk mengakhiri kutukan itu? Dukun itu mulai membaca sebuah doa dalam bahasa yang tidak aku mengerti,
suara-suara aneh mulai terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar kami mulai bergetar, dan aku merasa sebuah kekuatan besar mulai bangkit dari dalam bumi. Lebih besar dari, jangan takut, Vi, kata dukun itu dengan lembut. Kau telah memilih jalanmu, tapi jalan itu tidak bisa ditempuh sendirian. Aku memandang dukun itu dan merasakan sesuatu yang berbeda. Mata dukun itu sekarang tampak seperti mata iblis yang tidak bisa menahan hasratnya untuk menghancurkan segala sesuatu. Dia adalah bagian dari kutukan ini, dan aku baru menyadarinya. Sebelum aku bisa bergerak, tanah di bawah kaki kami terbuka lebar, dan sebuah tangan besar dari kegelapan muncul, meraih tubuh dukun itu. Dengan satu tarikan, dia diseret ke dalam tanah, menghilang dalam sekejap. Aku berdiri di sana, sendirian di tengah kegelapan, merasakan kekuatan yang tidak terlihat merayap naik melalui tubuhku. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari bawah tanah. Suara tangisan, yang sangat familiar. Itu adalah suara bayi itu. Aku harus pergi. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Tapi saat aku berbalik untuk melarikan diri, aku merasakan sesuatu yang menghalangi langkahku. Wajah bayi itu muncul dari tanah, matanya yang kosong menatapku dengan penuh kebencian. Ia tidak lagi tampak seperti bayi, tapi sosok yang lebih besar, lebih kuat, sesuatu yang tak terbayangkan oleh manusia. Kau sudah terlambat, Vi. Suaranya bergema dalam pikiranku, mengendalikan setiap langkahku. Aku tak bisa bergerak, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan sekarang, menghadapi kenyataan bahwa kutukan ini memang tak bisa dihentikan.